Oleh karena itu, sebelum acara kita mulai dengan inti pembahasan, sebaiknya kami akan bacakan dulu tata tertib MAD. Memang seperti biasa, sebelum kita mulai kita bacakan tata tertib. Kami anggap pertemuan ini sudah quorum. Banyak yang hadir dari undangan yang telah tercantum dalam daftar undangan. Kami bacakan tata tertib musyawarah antar desa. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 bulan Februari tahun 2022, berdasarkan musyawarah antar desa MAD Sitobuku tahun 2021, unit pengelola kegiatan DAPM Kecamatan Kemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menetapkan tata tertib musyawarah antar desa sebagai berikut. Pertama, peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, apabila kehadiran desa atau wakil-wakilnya tidak memenuhi ketentuan MAD, keputusan dikembalikan kepada forum untuk pelaksanaannya. 3. Peserta terlambat tetap memiliki hak suara sepanjang alasan keterlambatannya diterima oleh forum. 4.
Pelaksanaan musyawarah harus diupayakan selalu dalam suasana kekeluargaan dan saling menghormati dan menghargai. 5. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan selama berlangsung musyawarah kecuali atas seizin pimpinan rapat karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Apabila ada peserta yang tidak menerima hasil musyawarah karena yang bersangkutan meninggalkan ruangan, maka keberatan yang bersangkutan diabaikan. 7. Apabila ada peserta yang membuat kekacauan atau kegaduhan dalam ruangan musyawarah yang menyebabkan terganggunya proses MAD, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruangan. 8. Dalam proses tanya jawab, semua peserta mempunyai hak yang sama. 9. Jika dalam musyawarah tidak dihadiri oleh ketua forum, maka pimpinan musyawarah digantikan sekretaris forum. Itu kalau dulu zamannya PNPM itu. Yang ke-10, jika keduanya tidak hadir, maka utusan akan memilih ketua sekretaris forum sementara. Karena saya yang jadi ketua pimpinan rapatnya itu, makanya tidak menghadirkan di ketua forum. Apabila utusan desa menjadi ketua forum atau sekretaris forum, maka yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dengan utusan lain dalam mengeluarkan pendapat. Dalam mengambil putusan diupayakan secara musyawarah mufakat, tetapi jika musyawarah mufakat tidak dapat dicapai dapat dilakukan dengan cara voting ke pemungutan suara. Dalam mengambil keputusan dengan voting pemungutan suara yang memiliki hak suara hanya 6 atau yang sekarang itu 2. Karena 2 orang karena keterbatasan dengan situasi pandemi seperti saat ini, makanya kita ulang 2 dari setiap desa. Keputusan musyawarah dinyatakan sah apabila keputusan tersebut diambil dalam forum musyawarah yang dihadiri 50% plus 1 dari jumlah putusan desa. Nah, ini sudah forum ya. Kita bilang forum. Kemudian yang ke-16, dalam menyampaikan pendapat, peserta dilarang menyimpan dari tujuan musyawarah antar desa jika ada peserta yang secara sengaja atau tidak mengalihkan pembicaraan keluar dari tujuan MAD setelah diperingatkan oleh pimpinan musyawarah tidak diindahkan, maka dapat dikeluarkan dari ruangan musyawarah. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan musyawarah dan mufakat. 18. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Agenda pada tanggal 10 Februari tahun 2022. Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa, Ketua saya sendiri, kemudian Sekretaris Pak Nadiem Jasper, mengetahui Bapak Camat Badan Semal. Tapi ini bisa diterima tertib ini? Bisa nih? Oke, Matur Susmo secara resmi. Yang terhormat Bapak Camat, waktu persilakan. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Ketua BKAD selaku moderator pada acara ini akan memberikan ruang dan waktu kepada Islam untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan acara MAD di Tubuhku 2020 yang diselenggarakan pada hari ini. Om Swastiastu. Yang kami hormati rekan Jawa Fikrian dari jajaran Kapolsek Nasional, kemudian juga dari Danamil Nasional, masing-masing juga. Yang kami hormati Ketua Tim Pula BKK Kecamatan. Yang kami hormati pula Ketua Forum Vertikal Kecamatan Nasional beserta
Bapak, Ibu, Dokter, Komisi 3, sekecamatan semua yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Demak atau yang mewakili yang hadir pada hari ini. Kemudian rekan-rekan bidan di jajaran pengelola BAPM yang hadir pada hari ini telah merancang kegiatan ini dengan begitu baik di tengah situasi yang sedang berlangsung saat ini kita tahu. Pertama-tama tidak mohon maaf karena memang yang agak lambat hadir dulu, karena memang kondisi kita saat ini sebenarnya belum begitu fit, tapi kita berusaha hadir di sini karena mengingat pentingnya acara yang memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua PKAD bahwa betul adanya bahwa kegiatan ini sebenarnya amat mulia. Kenapa pada tahun ini menghadirkan Ketua Tim Penggerak PKK? Karena pada intinya kegiatan ini rohnya adalah di simpan diam perempuan. Simpan diam perempuan. Itulah maka yang dengan koordinasi dengan UPK berencana menyusun kegiatan ini sebagai wadah sekaligus pertanggungjawaban kegiatan dan sosialisasi awal. Karena memang sebagian mungkin belum berminat mengikuti karena memang belum mengetahui itu apa sebenarnya isi daripada UPK dan kegiatannya ini. BAPM ini apa barangnya, kemudian isinya apa, aturan mainnya bagaimana. Nah ini mungkin yang perlu kita sampaikan nanti. Nah, sekaligus ini mungkin sama dengan koperasi bahwa setiap tahun harus mengadakan prak. Nah ini bentuknya adalah akan dilakukan akhir tahun untuk itu kegiatan. Nah, sesuai yang disampaikan tadi ada 4 tujuan yang akan dimulai MAD untuk 2020 ini. Mudah-mudahan pada acara ini nanti tidak berlangsung lama karena memang sejatinya kami lihat dari data para pelaporan sudah memenuhi kaidah-kaidah pelaporan amat sangat transparan. Nah, kunci utama sekarang harapan kami adalah mudah-mudahan kegiatan UPK ini nanti betul-betul bisa bersinergi dengan PKK. Karena memang di tengah situasi seperti ini, kehadiran lembaga keuangan seperti ini sangat menarik untuk kita ikuti nilai tawar yang ditawarkan. Kami rata-rata tadi persyaratannya juga tidak ringan, kemudian juga adanya suatu ikatan kerjasama secara psikologis kelembagaan. Ya. Bagi desa-desa yang belum mengikuti, sekiranya mungkin perlu sosialisasi tambahan kalau turun ke desa, dan harapkan dari UPK juga mungkin perlu tidak hanya pada hari ini, tapi perlu juga ke desa langsung berkaitan dengan penggerak PKK yang di tingkat desa, dengan mengumpulkan PKK di tingkat desa lagi untuk lebih paham apa sebenarnya yang ada di dalam daripada dana perayaan mandiri ini. Nah selama ini kami ikuti kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Harapan demikian MAD sebentar ini berlangsung betul-betul demokratis, kemudian juga usul saran yang masuk nanti juga sebagai suatu catatan untuk kemajuan ke depan. Saya yakin para peserta bidang berdasarkan pengalamannya di wilayah masing-masing, pengisi bidang kami yakin juga sudah memiliki pengalaman yang luar biasa bersentuhan dengan kegiatan kelompok-kelompok sifat bidang seperti ini. Pasti sudah pernah merasakan di mana kemudahannya, di mana kendalanya, sampai akhirnya mungkin ada terjadi kredit macet dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu Pemerintah sudah amat menguasai kondisi di lapangan. Untuk itu sekiranya nanti dalam rapat ini mungkin bisa diukur kendala-kendala yang dihadapi dan untuk dicarikan solusi bersama. Akhirnya nanti mereka bisa turun ke desa menyampaikan suatu solusi dan tawaran yang lain dibandingkan dengan lembaga keuangan yang ada. Sehingga menjadi tertarik untuk mengikuti. Nah, tidak banyak yang kami harapkan dalam acara ini. Mudah-mudahan MAD untuk membuka ini berjalan dengan baik, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan mendapat suatu kesimpulan yang jelas tentunya. Oke, dengan mengucapkan mau waktu pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Februari 2022, MAD itu buku SPP Pemilihan tahun 2021 juga menyatakan dibuka secara eksklusif. Om Santi Santi Santi.
dan Ramil atau yang mewakili, kemudian tim penggerak PKK, ketua tim penggerak PKK kecamatan, ibu penanggung jawab SPP Perguruan Kecamatan, yaitu Ibu Kasih PMD dalam hal ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Berbekal se-Kecamatan Lagian Semal, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Lagian Semal atau yang mewakili, serta rekan-rekan kami yang ada di kelembagaan. Pada kesempatan yang baik ini, mungkin akan kami laporkan mengenai pertanggungjawaban tentang keuangan simpan pinjam perguliran, di mana simpan pinjam perguliran ini adalah dahulunya merupakan program dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan provinsi. Itu mungkin untuk sebenarnya ini kronologis dan latar belakangnya itu cukup panjang, dan karena nanti di sini pada kesempatan hari ini yang lihat ada Bapak Ibu Probekal yang mungkin baru menjabat setahun tak nih. Niki untuk PNPM ini yang awalnya PPK niki mungkin belum begitu mengenal, nah mungkin di sini yang akan informasikan sekilas sebelum yang akan melaporkan laporan keuangan sekilas manten karena nanti secara garis besarnya akan kami laksanakan informasinya atau akan kami berikan informasinya pada saat peningkatan kapasitas khusus para berbekal. Nah niki diadakan setelah kita melakukan MAD, juga akan segera kami agendakan kurang lebih nanti sebulan 2 bulan ke depan ini. Kita akan adakan peningkatan kapasitas khususnya untuk sosialisasi, baik itu latar belakang dari dana niki maupun kegiatan yang sudah dilaksanakan dan capaiannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami informasikan bahwa kami unit pengelola kegiatan, saya sendiri adalah sebagai ketuanya, dulu yang mohon izin buka dulu di tahun 2003 Kecamatan Abian Semal mendapatkan dana dari pusat, bentuknya adalah PPK, Program Pengembangan Kecamatan. Kemudian di tahun 2006 pemerintahan SBY kita berubah menjadi PPKM. Kenapa PPKM? Karena kita didanai 100% oleh Provinsi Bali. Di tahun 2027 kembali kita didanai oleh pusat, namanya PNPM PPK. Tahun 2008 menjadi PNPM MP, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Nah, PNPM MP niki kita diberikan dana sampai tahun 2014. Nah niki tahun 2015 Bapak Jokowi masuk, nah niki PNPM dihentikan. Nah untuk dana-dana yang ada dari tahun 2003 sampai tahun 2014 itu, nah itu 75%-nya kegiatan dilaksanakan di tingkat desa dengan dana hibah. Itu bentuknya adalah sarana prasarana, kemudian peningkatan kapasitas, PKH, kesehatan dan pendidikan. Niko bentuknya hibah sebesar 75% dari alokasi dana setiap tahunnya. Dan 25% dana yang diberikan ke tingkat kecamatan itu digulirkan di tingkat kecamatan berupa simpan pinjam perempuan. Nah, nikilah yang masih ada sekarang yang 25% niki yang masih ada, yang kita harus pertanggungjawabkan di tingkat kecamatan kepada masyarakat kecamatan yang notabene adalah ibu-ibu niki kelompoknya niki SPP ini kami niki bergerak di bidang simpan pinjam
Tapi kalau sebenarnya kita kalau kita teliti atau kita garis bawah ini adalah sebenarnya pinjaman ibu-ibu bapak ibu karena kita tidak mengelola simpanan. Ini khusus dana yang diberikan yang 25% itu kita gulirkan, tetapi kita tidak menghimpun dana dari masyarakat, sehingga sebenarnya kita hanya memberikan perguliran bukan simpanan. Itu. Mungkin perlu yang sekilas nih, dana yang UPK kelola dari tahun 2003 sampai tahun 2014 itu sebesar 18 miliar. 18 miliar 900 juta. Kemudian dana yang dikelola untuk simpan pinjam, dana awalnya Niko sebesar 2 miliar 133 juta 73 ribu. Nah, itu kegiatan simpan pinjam itu untuk apa saja? Nah, niki yang bisa mengakses adalah kelompok perempuan di tingkat desa. Juga disertai dengan surat pengukuhan dari Brebeken. Nah, ini untuk pengajuannya tidak dikenakan administrasi, kemudian bunganya sebesar 1%, kemudian plafonnya berkisar antara 1 juta untuk kelompok yang baru terbentuk, kemudian 5 juta untuk kelompok yang 6 bulan terbentuk, kemudian yang sudah mengakses beberapa kali nikah maksimal kita berikan sampai 30 juta per orang per orang, bukan per kelompok, per orang. Nah, nikah sekilas untuk dana dan kegiatan simpan pinjam niki. Nah, perlu kami informasikan keanggotaannya itu siapa Nah, niki kadang-kadang yang waktu datang ke Bapak Ibu Brebeken, niki banyak pertanyaan yang tampung anggotanya si Romanten. Anggotanya adalah pemanfaat yang masih aktif. Itu anggotanya, berarti Bapak Ibu kalau tidak ada kelompok di sini berarti tidak menjadi anggota itu yang perlu kami garis bawahi. Nah, sehingga untuk ke depan tadi yang mohon untuk semua desa diharapkan untuk mengakses biar bisa menjadi anggota di simpan pinjam ini. Nah, demikian sekilas UPK. Karena ini kami terbatas waktu Bapak Ibu untuk selanjutnya lebih detailnya lagi apa itu SPP, apa itu UPK, nanti mohon pertanyaannya di pending dulu karena kita akan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas di lain waktu. Jika nanti kita akan stressing lagi apa itu UPK, apa yang dilakukan, nanti ke sana kita stressing lagi dan kami sudah siapkan kegiatannya dan dananya untuk nikah. Tinggal nanti kita menunggu jadwal dari Bapak Ibu kapan bisanya, karena kami fleksibel banget karena kami tahu kami melibatkan Bapak Ibu Brebeken, Ketua Tim Penggerak PKK yang notabene adalah kesibukannya luar biasa Nah, nanti kita akan berkoordinasi kembali kapan kegiatan itu bisa dilaksanakan. Demikian untuk organisasi sudah disampaikan oleh Ketua PKAD kami tidak sampaikan lagi, yang langsung ke laporan keuangan. Laporan keuangan tutup buku. Nah, di sini kami sampaikan untuk laporan keuangan tutup buku kami mengambil dari si UPK online. Untuk laporan keuangan UPK se-Indonesia, se-Indonesia kita menggunakan program namanya si UPK online itu yang ada di pusat basis datanya. Untuk yang pertama pendapat kami sampaikan untuk pendapatan tahun ini kita mengalami sedikit penurunan dari rencana dan tahun lalu saya mendapatkan pendapatan sebesar 672.924.389 rupiah. Kemudian untuk biaya-biaya sebesar 353.805.600
rupiah. Nah, di sini dapat kami sampaikan untuk tahun 2021 kita mendapatkan surplus sebesar 319.119.329 rupiah. Selanjutnya untuk keadaan keuangan SPP perguliran yang kita sebut dengan neraca, biasanya aktiva kami ada di 5.249.069.126 rupiah. Kemudian pasipa dia seimbang 5.249.069.126 rupiah. Untuk modal awal SPP yang sudah saya sebutkan tadi di awal itu sebesar 2.133.073.000. Nah, ini adalah modal awal dari serapan BLM dari tahun 2003 sampai tahun 2014. Nah, niki diakses oleh 57 kelompok. Itu kurang lebih dan orangnya kurang lebih kemarin ada 800-an orang. Ini selama kurun waktu 2023 sampai 2014. Nah, saat ini sudah berkembang menjadi aset produktif sebesar 5.229.710.300 rupiah. Dapat kami sampaikan perkembangan dananya itu sebesar 3.115.996.126 rupiah. Jika kalau dipresentasekan mencapai 146% dari modal awal. Nah, untuk tahun ini kenaikannya dengan tahun kemarin itu kami dapatnya cuma 6%. Bapak Ibu, alokasi sisa hasil usaha (SHU). Nah, di sini dari surplus yang kita dapatkan sebesar 319.119.329 rupiah. Jika dialokasikan untuk cadangan modal atau surplus ditahan sebesar 40%, besarannya rupiahnya itu adalah 127.647.732 rupiah. Kemudian untuk cadangan risiko sebesar 10%, 31.911.933 rupiah. Kemudian untuk dana sosial 10%, 31.911.933 rupiah. Kemudian untuk pengembangan kelembagaan, di sini untuk operasional lembaga itu besarannya 30%, 95.735.799 rupiah. Kemudian untuk jasa produksi sebesar 10%, 31.911.933. Nah, lanjut untuk perubahan surplus ditahan 1 Januari itu dananya yang menjadi cadangan modal surplus ditahan sebesar 1.207.171 rupiah. Kemudian untuk cadangan risiko 1.299.495.065 rupiah. Nah, ini dana-dana ini tetap berada di rekening simpan pinjam dan biasanya kami gulirkan kembali ya tadi. Nanti kalau umpamanya ada penggunaannya akan di MAD-kan kembali, akan dimusyawarahkan kembali untuk apa, dan itu akan dialokasikan. Kalau tidak dialokasikan sementara kami gulirkan ya tadi untuk mendapatkan penambahan pendapatan. Selanjutnya kami laporkan perubahan modal per 1 Januari.
Dari modal awal SPP dari BLM itu masih sama karena tidak ada kegiatan dari pusat, itu sebesar 2.133.073.000 rupiah. Kemudian modal operasional, nah ini modal operasional ini adalah modal yang dulu dipinjam oleh UPK untuk melakukan kegiatan, kemudian UPK sudah mengembalikan modal ini melalui kegiatan simpan pinjam. Nah itu sebesar 379.903.628 rupiah. Kemudian cadangan modal dan cadangan resiko seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, Niki selanjutnya Niki adalah saya bacakan tentang perkembangan kelompok. Mungkin di sini Bapak Ibu akan melihat perkembangan kelompok kami. Di situ kami ada kalau dari segi pencairan dana itu ada perguliran, rescheduling dan restrukturisasi. Di mana kalau perguliran itu adalah dana yang digulirkan setiap bulan yang diakses oleh kelompok-kelompok di tingkat desa. Kemudian kalau rescheduling, apabila ada kelompok yang tidak bisa mengembalikan dana tepat waktu, dia minta di rescheduling itu bisa. Kemudian kalau di restrukturisasi, niki ada kelompok minta perpanjangan waktu. Nah niki dapat kita sampaikan untuk perguliran tahun 2021 niki ada di 6 desa, jumlah kelompoknya 17, jumlah anggotanya 135 juta, alokasi pinjaman 2.633.750.000. Nah niki untuk perguliran ini melalui proses ya, dari pembuatan proposal, kemudian pengukuhan oleh proposal, diverifikasi, kemudian ada pendanaan. Yang lanjut untuk informasi kelompok-kelompok yang kami bina. Nah niki tadi disebutkan oleh Bapak Ketua BKAD kami. Kelompok yang menjadi binaan kami, yang menjadi anggota kami itu ada di 15 desa. Jumlah kelompoknya 83 kelompok, kemudian jumlah anggotanya 550 orang. Itu alokasinya, alokasi awal nih Bapak Ibu ya, itu sebesar 6.455.375.960 rupiah. Itu alokasi. Kemudian sudah ada pengembalian per 31 Desember 2021 nike saldo pinjaman yang ada di bawah nike sebesar 4.266.920 rupiah. Nah, kelompok binaan ini sebenarnya kami ada dua kategori, yaitu LPP, laporan perkembangan pinjaman namanya dalam laporan kami, kemudian ada pinjaman lainnya. Nah, di mana karena kami melakukan kegiatan dari tahun 2003 sampai tahun 2014, tidak terlepas dari hal-hal yang tidak mengenakan begitu deh, ada saja, pasti ada masalah karena kita mengelola dana simpan pinjam uji. Nah, ini kami kelompokkan. Kalau yang LPP ini adalah kelompok yang normal, artinya kelompok yang tidak bermasalah, yang tidak melakukan penyelewengan, yang tidak melakukan kegiatan lain. Nah, kelompok yang PL ini adalah kelompok yang ada penyelewengan dana di situ. Penyelewengan dana itu dilakukan oleh ketua kelompok dan ini sudah ada penanganan dari BPKP maupun dari inspektorat dulu ya tadi. Nah ini yang PL ini adalah pada saat program masih berlangsung. Nah itu kegiatan dan ini makin tetap menjadi kelompok binaan kami karena ini keterbatasan beliau untuk mengembalikan dana lagi, kemampuannya dia berapa. Karena di sini adalah pemberdayaan, digarisbawahi pemberdayaan, baik inspektorat maupun BPKP itu hanya memberikan kami untuk membina gitu. Setiap 3 bulan sekali kami laporkan ke
inspektorat dan ke BPKP hasil temuan mereka, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh kelompok itu sendiri dan apa yang dilakukan oleh kami selaku KPK. Nah, itu 13 kali kami sudah laporkan. Yang lanjut, dari kelompok binaan ini mungkin yang kategorikan menjadi kelompok lunas dan kelompok aktif. Nah, ini yang tahun 2021 ini kami mempunyai kelompok lunas ada 4 desa, kemudian yang 3 desa niki yang lunas langsung mengakses kembali. Kemudian yang 1 desa yaitu Dharma Sabo lunas tidak sampai saat ini belum mengakses, yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKAD kami ada 1 desa penambahan yang tidak mengakses. Oke. Karena niki Dharma Sabo baru lunas di tahun 2021 dan tidak mengakses kembali. Kemudian untuk kelompok aktif niki, kelompok aktif yang masih ada di kita, yang masih kita bina niki ada di 15 desa. Jumlah kelompoknya niki 79, jumlah anggotanya 530. Nah, niko saya sampaikan mentor, saya ada pinjamannya itu sebesar 4.264.266.920 rupiah. Kita lanjut ke yang kelompok aktif ini, kembali kita kategorikan menjadi 4 kategori kelompok, yaitu kelompok lancar. Kelompok lancar ini adalah kelompok lancar ini yang kita bilang adalah tepat waktu, tepat jumlah pokok dan bunga. Itu ada di 8 desa, jumlah kelompoknya 23 kelompok, jumlah anggotanya 186. Nah, niki di sini mungkin ada minus ya Pak ya, tunggakan minus 1.061.060. Itu adalah kelebihan pembayaran dari kelompok itu sendiri, karena kan mereka biasanya mengambil dana di tingkat anggota, itu ada pembulatan. Nah, di kami kita masukkan saja ke pokok gitu ya. Nah, sehingga ada meski karena kita memakai program gitu ya, karena program itu tidak bisa kita update di sini atau kita hapus di sini, kita mungkin sesuai dengan program. Kemudian untuk kelompok tidak lancar, yang kami kategorikan kelompok tidak lancar, nah ini kenapa meningkat kelompok tidak lancar dari tahun lalu, ini tidak terlepas dari pandemi Bapak Ibu ya. Pandemi karena di awal pandemi tahun 2020 kemarin 1920 juga ada statement dari Bapak Presiden bahwa pinjaman itu bisa dibayarkan bunga. Nanti sebenarnya kita disimpan pinjam ini kalau umpamanya hanya membayar bunga tetap kelihatan tunggakan. Nah, ini sehingga untuk kelompok yang hanya membayar bunga setiap bulannya tepat jumlah tepat waktu, kita kategorikan menjadi kelompok tidak lancar. Oke, nah, ini cukup meningkat juga yang tidak lancar, itu menjadi 9 desa. Kemudian jumlah kelompok yang 21, jumlah anggotanya 120. Itu besaran sekarang saldo pinjamannya masih 691.968.000 rupiah dengan tunggakan 314.837.000. Nah, ini tunggakan pokok mantan ya, karena ini ada beberapa kelompok yang membayar bunga saja sampai 6 bulan gitu ya, karena kita juga masa pandemi ini terkadang kita tidak bisa turun terlalu sering gitu ya karena situasi. Kemudian karena mereka juga menggunakan informasi yang ada di sosial media gitu ya, yang di media yang terutama yang berpengaruh itu adalah sebelum Pak Presiden kemarin itu. Nah, kemudian untuk kelompok diragukan niki, kelompok yang diragukan niki jumlah kelompoknya 21 kelompok niki 151 orang niki adalah kelompok yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. Tidak tepat jumlah artinya mungkin ada terdiri dari 5 orang kelompok yang mampu membayar 3 orang. Nah, jika kita masukkan 3 orang nanti selanjutnya mungkin bulan berikutnya dia akan membayar lagi. Nanti karena cepatnya kita pemberdayaan Bapak Ibu, kita tidak bisa terlalu stressing memaksakan dengan isi
sesuai kemampuan mereka. Tapi kita untuk yang kelompok diragukan dan macam ini akan kita bentuk tim. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok macet. Kelompok macet ini jumlahnya 14 kelompok. Ini jumlah anggotanya 73 orang. Nah, ini diantaranya paling banyak ada di PL. Oke. PL ini artinya kelompok macet ini paling banyak ada di kelompok bermasalah. Karena nanti permasalahannya mungkin Bapak Ibu perlu diketahui di sini. Pengembaliannya itu digunakan oleh kedua kelompok atau nah lumpur niki waktu pasca program masih ada program gitu deh. Kita di tingkat desa itu ada namanya koordinator tingkat desa. Nah terkadang ini ada di beberapa desa koordinatornya inilah yang bermain gitu, dan digunakan oleh koordinator niki dananya gitu. Karena niki kita dulu menggunakan sistem atau program yang sudah ada petunjuk teknis operasionalnya dari pusat, jadi nanti sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Begitu kita ditinggalkan oleh program, nah itu kita harus membuat atau melaksanakan kegiatan itu hampir mirip, hampir sesuai dengan itu. Nah sehingga untuk kegiatan kelompok macet ini kita juga harus menggunakan petunjuk teknis operasional yang ada yang sudah dituangkan di dalam ADART, dan juga kembali sifatnya ke pemberdayaan gitu. Tetapi ini untuk yang namanya macet ini perlu kami sampaikan artinya ada pembayaran tetapi tidak terlalu signifikan dia. Contoh dia menyalahgunakan uang 40 jutaan gitu. Dia hanya mampu membayar 100.000, 500.000 gitu. Nah, ini kan jadinya tetap kami kategorikan kelompok macet. Nah, kami sudah sampaikan kepada pihak BPKP dan inspektorat bagaimana ini Bu. Yang penting ada pembayaran. Nah, itu intinya untuk saya. Tapi ini mungkin yang mohon hanya konsumsi dikirimkan Bapak Ibu jangan diinfokan kepada kelompok sehingga kami ini lebih gampang untuk menstresi kelompok berikutnya pada saat nanti PPM kami turun. Dan kemudian permasalahan untuk yang macet ini mungkin perlu kami sampaikan di sini. Ada di satu contoh ada di Unggul kemarin kita ada kelompok ini yang menggunakan adalah kelompok. Kemudian dia masukkan dan dia di koperasi, dan koperasinya bubar. Nah juga nanti yang kita yang kita cari itu kan sesuai dengan diperkosa dengan nama-namanya itu. Nah inilah ada yang sudah ada yang mau membayar, kemudian ada dari pihak lain jangan ini begini naik ke salah satu kendala kami di bawah. Nah itu untuk kegiatan SPP ini kan salah satu kegiatan kami karena kami di SPP perguruan ini tetap menggunakan pemberdayaan itu. Nah semoga untuk ke depan kita jaga bersama kelompok-kelompok yang ada nanti yang baru-baru terbentuk ini kita stressing dari awal. Jadi begitu ada sedikit masalah kita langsung turun dengan tim TPM. Nah, niki TPM ini kita akan bentuk hari ini tim kami kita artinya kita kukuhkan hari ini agar tim penanganan masalah kami ini legal untuk melakukan kegiatan di tingkat kelompok dengan pembiayaan juga pada kesempatan hari ini. Makanya untuk kegiatan yang kelompok diragukan dan kelompok macet ini akan dilakukan khusus oleh tim penanganan masalah. Nanti untuk hari ini kita akan buat rencana kerjanya dan untuk setahun yang akan datang. Jadi nanti TPM ini bekerja mulai hari ini sampai 31 Desember 2022. Jadi khusus untuk menangani kelompok diragukan dan kelompok macet. Nah,
di sini mungkin tidak kami sampaikan secara detail Bapak Ibu nggih. Dan nanti mungkin TBM kami akan berkoordinasi langsung mohon bantuannya kepada Bapak Ibu berbekal. Nanti karena kami tidak sampaikan sedetil di sini, nanti kami akan langsung berkoordinasi door to door kepada berbekal yang memiliki kelompok-kelompok yang diharapkan dan kelompok macet. Nanti bagaimana upayanya nanti di situ akan kita bicarakan kembali. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu RKTL kami. Nah, ini memang masalah jadinya Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ini kita mohon bantuannya untuk mendampingi kami nanti dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya kami laporkan untuk laporan penggunaan dana operasional SPP. Nah, itu dari pendapatan kami yang sebesar 658 juta itu kita bisa gunakan maksimal itu 75%. Tapi kami gunakan untuk operasional cuma 40%. Karena mengingat kalau umpamanya kami menggunakan terlalu banyak, UPK kami tidak sehat, gitu. Nah, sehingga untuk dana operasional yang kita gunakan dapat kami sampaikan di sini untuk honor pengurus UPK 129 juta, kemudian administrasi dan umum 24.127.000, kemudian inventaris 13.667.524 rupiah, kemudian untuk kegiatan kelembagaan 28.718.900 rupiah. Kemudian untuk IPTW ini adalah bonus bagi kelompok yang berupa insentif pengembalian tepat waktu apabila kelompok itu melakukan kegiatan atau melakukan pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah. Itu besarannya adalah 47.300.000 rupiah. Kemudian untuk peningkatan kapasitas sebesar 8.600.000 rupiah. Kemudian operasional lainnya 94.556.462 rupiah. Nah, sehingga di sini untuk surplus defisitnya kita mencapai 319.119.229 rupiah. Yang lanjut untuk operasional BKAD. Nah, ini untuk operasional BKAD ini menggunakan dana sisa hasil usaha yang berasal dari dana kelembagaan. Jadi dana yang saya sampaikan adalah sisa hasil usaha tahun 2020 dari dana kelembagaan itu sebesar 113 juta, itu alokasinya tahun 2020 digunakan untuk kegiatan honor itu sebesar 52.200.000 rupiah. Kemudian untuk bonus 22.600.000 rupiah, kemudian operasional lainnya sebesar 27.927.076 rupiah. Nah, kemudian untuk saat ini BKAD kami masih memiliki saldo di rekening sebesar 10.895.000. Dan itu adalah sisa dari operasional itu nanti akan dianggarkan di tahun berikutnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah laporan penggunaan dana sosial. Dana sosial yang tahun 2020 itu sebesar 68.173.815 itu digunakan untuk kegiatan RTM. Dan RTM ini adalah sembako Bapak Ibu yang sudah diberikan kepada pemakaat yang kurang mampu produktif. Nah, kenapa kemarin kita kasih kepada anggota kelompok yang meminjam? Karena beliau ini adalah RTM yang produktif. Nah, jadi karena kita kelompok SPP ini yang boleh mengakses adalah kelompok
sebesar Rp23.700.000. Kurang lebih niki 237 paket okay. Kemudian untuk reward niki bagi kita berikan kepada tokoh masyarakat yang membantu dalam kegiatan simpan pinjam niki. Kemarin juga berupa sembako okay. Kemudian untuk operasionalnya sebesar 2.900.000. Nah ini untuk kegiatan dana sosial ini sekarang masih ada sisa sebesar Rp36.230.574. Nah niki dana ini akan digabungkan dengan perolehan SHU khusus dana sosial di tahun 2021. Nanti akan kita rencanakan di bawah ini. Dan yang lanjut mungkin ke rencana keuangan. Nah, untuk rencana keuangan setelah bisa dari SPP kegiatan di tingkat kecamatan itu seperti pemutusan pinjaman itu di minggu kedua. Kemudian untuk perguliran, kalau digarisbawahi ini untuk perguliran di minggu ketiga. Kenapa minggu ketiga? Karena kami mengharapkan kelompok-kelompok itu dia bisa ada waktu untuk pengembalian pinjaman, tidak langsung di akhir bulan gitu. Karena kami ada aturan 7 hari setelah dana dicairkan itu masih mendapatkan reward, masih mendapatkan IPDW. Kalau setelah itu tidak bisa mendapatkan reward untuk kelompoknya gitu. Nah, sehingga ini harus kami sediakan waktu 1 minggu sebelum tutup buku bulanan. Karena untuk buku bulanan kami secara otomatis per akhir bulan jika jam 12 malam sudah ditutup oleh si UPK online-nya, oleh program kami. Juga tidak bisa diganggu lagi. Sehingga kalau ada pembayaran setelah jam 12 akhir bulan, Nike dikategorikan kelompok menunggak. Nah, Nike untuk berlangsung setiap bulannya nih. Nah, niki RKTL selanjutnya niki untuk TPM, untuk TPM mungkin yang sampaikan di sini setelah kegiatan hari ini MAD untuk buku niki, kami dengan tim akan melakukan penyusunan rencana kerja ke depan. Kemudian kami sudah mengkategorikan kelompok-kelompok siapa saja, kelompok apa saja, kemudian desa mana saja, kemudian timnya siapa saja yang akan berkunjung ke sana, yang bertanggung jawab di sana. Nanti kami akan laksanakan di bulan Februari ini habis ini. Nah, setelah itu baru akan kita lakukan turun ke lapangan. Nah, niki nanti untuk jadwalnya Bapak Ibu Bapak kami akan susul nih jadwalnya yang ke lapangan nanti. Nanti akan kami bersurat untuk tim kami yang melakukan kegiatan penanganan masalah. Juga akan selalu dikoordinasikan kembali. Lebih intens. Kemudian lanjut ke RKTL yang terakhir. Ini untuk rencana kerja tim sosialisasi, tim sosialisasi, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak PKD. Ada beberapa desa yang belum mengakses, termasuk yang sudah mengakses, yang mengakses juga. Kami tetap akan melakukan sosialisasi, ini mulai bulan Februari, Maret, April. Februari, Maret, April ini tiga bulan ini kita akan melakukan sosialisasi di tingkat desa. Mungkin ini kebijakan dari masing-masing desa kita akan bersurat kembali yang diundang siapa, yang jelas ini adalah bentuknya kelompok. Mungkin yang diundang oleh Bapak Pengurusan itu adalah kelompok-kelompok yang ada di tingkat desa maupun PKK desanya dan PKK Pariaman. Silakan nanti kita akan
berkoordinasi kembali dengan jadwal. Yang jelas nanti untuk kegiatan ini, untuk sosialisasi ini kami akan laksanakan mulai bulan Februari, Maret, dan April. Nah, sekarang kami mohon laporan pada pengawas Pak Man barangkali karena Pak yang kalian tidak hadir mungkin sudah didelegasikan. Silakan Pak Man. Ini semua ini adalah ketibaran kita Om Swastiastu. Ini hajang polisi sanewani yang kita Bapak Camat, kesalahan untuk Ibu Ketua Penggerak PKK, yang dia hormati Bapak Kapolsek utawi saya mewakili, kemudian Bapak Dan Ramil yang dia hormati, kemudian dari Ketua BKD beserta kelembagaan yang dihormati, sanen pilih kuat yang tiga polisi dalam Ibu Kasih BPD Kecamatan, Bapak Perbekal Makasami Sejepak Jakak Kabian Semar, kesalahan untuk Ibu Kontrol dalam dan Ibu Perbekal Bidian Siki Puniki, mungkin kesalahan Bapak Puniki sanen banget kuat yang tiga Makasami lan ulaman ratu dan sarang sami sanen pilih awal yang tiga lan presiden tiga sanen yang presiden tiga wajan siki-siki iki sampun jadi ki ada makin hari Kamis kewantan tiga lagi bos matur ngangge bahasa gaduh-gaduh iki lagi ratu dan sarang sami peminat MAD Kecamatan Sanen Banget Kuang yang tiga nah tiga ngaturan pengasamoin Rianto Ketua Pengawas Tidang dan Presiden hadir Ringgalah Ucik Puniki dan website acara vaksin ketiga dan Tidang dilegasikan wajah dari pengawasan ring kecamatan. Nah Tidang ring pengawas BPUPK Kecamatan Tidang dan ketiga Siki selaku Ketua Bapak Wayan Kaler saking Darwasobo Kaping Kalih De Ketua Haji Bispo saking Purwokerto Semar Tidang Nyoman Dulo saking Bong Kaso Pertiwi ini Niko dari ini perkenalan Tidang yang lagi berdalai sama-sama Lantur indek pemeriksaan Tidang selaku tugas Tidang dari pengawas Puniki Tidang berdasarkan Napi Wastane SOP lan PDO tahun 2014 lah Niko angin Tidang Uger melaksanakan tugas Tidang dari kecamatan ini punika Wintan Kaping Siki tugas-tugas punika Tidang Wajah Gede melakukan pemeriksaan dan evaluasi termasuk bukti-bukti transaksi. Kaping kalih melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip PDO dan SOP. Kaping 3 melakukan pengawasan ketaatan aturan-aturan. Kemudian memantau melaksanakan tugas tanggung jawab pengurus UPK, memantau realisasi anggaran rencana kerja UPK, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada BPKD melalui forum MAD Sane Rainone Kecil Puniki. Ingat punika indek Napi Wastane Ugar Tidang angin Tidang indek mewanti ngawasan tugas Tidang dari UPK. Akhirnya Napi Dadane sareng sami Tidang Lantur Puniki. Nah ini kegiatan pemeriksaan kapertama niko ngawit Tidang melakukan pemeriksaan ini triulang tiap 3 bulan sekali. Sakewanten karena niki sampun berbasis online dan Wastane via sistem Tidang lakukan setiap bulan. Niko bisa tidak kontrol langsung lewat HP, tapi kegiatan dan transaksi. Sakewanten setelah periode tiap 3 bulan sekali Tidang wonten hadir sekalian ngecek Napi Wastane bukti-bukti transaksi sadewenten. Lantur indek proposal dalam proposal pencairan itu kegiatan pemeriksaan Tidang, kemudian bukti transaksi, buku rekening, buku kas dan buku bank. Ini paling penting niki buku kas, buku bank, dan neraca. Nah niko Tidang lakukan pemeriksaan secara periode dan transaksi setiap 1 bulan sekali. Uraian ini pemeriksaan Tidang itu pertama dari berita acara MAD. Sane sampun memati ring tahun 2021, niko sampun jangkep, sampun sesuai syarat aturan, sampun ngedan proposal saking kelompok
sane maju di kecamatan sampun akan sesuai prosedur. Bukti transaksi sampun nah sakewatan ring tahun 2021 nanti yang mengingatkan dikirim pengurus UPK bukti transaksi harus up to date. Nah jadi tiang kalian kemarin diwus tiang pemeriksaan sampun tiang kalian melakukan resumo langsung di rapat kelembagaan. Tapi hasil-hasil dari pemeriksaan itu sampun tiang lakukan resumo. Ini neraca buku bank niki sami sesuai dengan aturan karena niki transaksinya niki napi wastane ampun pihak online sami dan sudah dilengkapi dengan bukti rekening koran. Nah niki sampun tiang lakukan pemeriksaan kemarin sampun transaksi secara umum memadai becik. Niki lantur tiang ini napi wastane Kementerian Keuangan UPK ring tahun 2021 niki wenten tiang sedikit dari pengawas ada garis bawah. Yang pertama nangini tentang kolektibilitas ini. Ring tahun 2021 ini keuangan UPK puniki karena kasus pandemi puniki niko mawiran geni dampak. Yang pertama punika wenten pengelompokan sekali wau atau dari ketua UPK niki wenten kategori macet dan lancar. Nah niki ring kolektibilitas niko wenten di tiang garis bawah ada 3 kelompok. Ada dari kelompok 3, 4, dan 5 niki sudah termasuk artinya kategori kurang lancar dan macet. Nah niki wenten ring kelompok 3 jumlah dana niki wenten 14 juta, 2 niko masuk dalam kelompok 3. Kemudian ring kelompok 4 wenten senilai 81,6 juta niki di kelompok keempat berarti aku mulai kategori kurang lancar. Sampun kita ring kelompok 5 niki ampun kategori macet wenten 1,27 miliar niki akeh bisa niki. Pendanaan tapi wastane keuangan ring tahun 2021 niki akeh sande wenten ring oleh 5. Niki penyebab utama dampaknya saking pandemi puniki. Punika sudah tidak matur dari niki hasil pemeriksaan tiang hasil dari pemeriksaan badan pengawas ring tahun 2021. Sampun dari sekedar ring kesehatan puniki nanginan kesehatan keuangan BAPMW ring kecamatan tahun 2021 niko ring cadangan saldo risiko nilainya 0 tidak sehat. Niki kalau rujukannya 35. Tapi mawinan niki karena akeh ring kelompok 5. Niko penyebab utama bahwa rasio saldo dan kredit risiko ini nilainya 0. Nah ini lantur ring biaya operasional niko tidak sehat, cukup sehat. Seharusnya 8,7 cuman mau tercapai nilainya 7,5. Nah tapi mawinan salah satu indikator operasional puniki tinggi niko pertama pengaruh ring IPTW. Setelah kita kaji kemarin salah kelembagaan IPTW menyebabkan operasional aktivitas tinggi. Kesimpulan ring kesehatan puniki atau bidang nilai sami niko nilainya 57,5. Secara umum keuangan kurang sehat. Nah, ini kurang sehat di atur ini. Tapi mawinan karena pertama wenten pandemi, kedua dari pengelompokan memiliki sami kredit berada di kelompok 5. Ini penyebabnya kurang sehat. Tetapi secara umum operasional perjalanan keuangan tetap lancar gitu. Nah ini secara akuntansi dia nilai artinya tetap biar kita merujuk. Tapi mawinan kita harus fair sampaikan maka wenten semangat sareng sami. Dan makin dia sampaikan becik-becik melebihkan makan kedua mungkin orang ini tidak sampaikan secara transparan bukti keuangan ring kecamatan. Makin nilainya 57,5 dalam kategori cukup kurang sehat. Niki perlu target-target untuk penyelesaian. Lebos ini rekomendasi atau tujuan. Sampun kita dari intensitas bunga dalam 2021 puniki wau tercapai 13,3%. Semestinya 1,5% per tahun. Niki berarti di indikatornya adalah niki wenten hanya membayar bunga kembali. Nah, itu
niko penyebab utamanya. Lantur nanti dari serang sami, mari kita mantan laporan kita ini, tapi waspadanya secara umum karena kita melihat situasi dan kondisi jaga sekali makin terbatas kocak suwe-suwe berkumpul. Secara umum nanti dari serang sami, secara administratif sudah mulai peningkatan dari tahun ke tahun, baik pencatatan, organisir, pengarsipan, serta bukti-bukti pendukung ring pengurus duit sampun kita dalam penanganan masalah sudah secara korporatif, koordinasi serta pembentukan tim penanganan masalah. Lantur yang ketiga niki sampun memakai sistem program online yang namanya CUPK online. Nah niki sampun dari nasional politik program niki sampun memakai. Nah saran dia ring pengawas satu, tetap ring pengurus tingkatkan disiplin, wujudkan transparansi, bentuklah cadangan risiko sesuai dengan rujukan. Kemudian tingkatkan penagihan yang kurang macet di dalam penanganan masalah politik. Piwastane libatkan TPM sekarang untuk meningkatkan permasalahan yang ada. Kalau tidak nitip ring nah itu dari banget wangian berikan pemkas niki Pak Mekal juga lanjut Mekal, mohon juga dibantu ring masyarakat ring Lombok mana situ nyarangan pengurus duit ring kecamatan. Sampun kita ini rekomendasi dari Badan Pengawas adakan pendekatan secara personal kepada kelompok yang menunggak atau lakukan reschedule. Kemudian untuk laporan pengeluaran tidak banyak tidak komentar karena itu sampai sesuai dengan tapi waspada aturan yang berlaku dan SOP. Indeks IPTW, nah ini rekomendasi tiga kelembagaan mungkin bisa kita kaji lagi karena Niko termasuk biaya operasional yang sangat tinggi. Nah itu mungkin perlu dikaji. Kemudian khusus untuk kolektibilitas, tiga rekomendasikan ke pengurus, mohon dikoordinasikan dengan programmer dari pusat karena dia lihat indikator penilaiannya itu beda. Karena yang dia ketahui di keuangan, Niko yang dipakai acuan adalah tunggakan pokok, bukan termasuk tunggakan bunga. Karena tunggakan pokok saja yang dihitung itu nilainya. Tetapi di program yang kita lihat dia hitung secara kumulatif, tunggakan pokok, tunggakan bunga, tunggakan denda digabung. Nah, ini mawinan nilai risiko dari ini nol jadinya. Nah, ini tidak rekomendasikan ke pengurus. Tolong koordinasi dengan programmer di pusat, tolong indikator penilaian itu nabi dasarnya itu mohon diperbaiki karena ini akan mengakibatkan proses penilaian itu sangat beda. Karena yang ketahui dari aturan akuntansi, kalau dari tingkat kolektibilitas itu yang dihitung adalah tunggakan pokok, tidak termasuk bunga dan denda. Nah kalau kategori macet itu terdiri dari indikator jatuh tempo. Kalau sabun jatuh tempo pasti sabun macet Niko yang saya ketahui tidak rekomendasikan ke pengurus UPK, mangga berkoordinasi ke wastane programmer dari si UPK online, mohon diperbaiki sedikit indikator itu. Ini rapi dan saran sami, saya banget wangian tidiang, segala puniko presido atur tidiang indek, napi wastane hasil pemeriksaan dan pengawas tidiang dari pengawas, falar sampun tidiang atur indek kesimpulan, kemudian rekomendasi ke pengurus sampun tidiang sampaikan. Ini waktu kira langkung unsur tidiang merasa pengampuno, sekali puniko presido atur, ampuro yang ini menuju Pak Camat, nanti secara tertulis tiang atur ini laporan pengawas tiang. Saya makin tiang ampuro dulu menjilid ini mulai bos dan sampun bos tiang atur saya. Ini laporan pemeriksaan tiang yang pengawas. Sekalipun itu presido atur tiang mulai bisa waktu kira aku nggak sagung pengampuro laporan tiang yang pengawas